sumber kekuatan kami ya Bapa. Engkau yang mengerjakan sesuatu yang ajaib dan dahsyat di tempat ini ya Bapa. Kuasa-Mu mengalir penuh di tempat ini. Urapan-Mu mengalir penuh di tempat ini. Buat sesuatu yang dahsyat di tempat ini ya Bapa. Bagi yang mendengarkannya, Tuhan Kau beri kekuatan. Urapan-Mu mengalir secara dahsyat. Goncangkan tempat ini ya Bapa. Setiap orang yang mendengarkannya dan melihatnya, digoncangkan kuasa Allah dan urapan Allah mengalir selalu luar biasa. Zaman-Mu tidak pernah berhenti, kuasa-Mu tidak pernah berhenti. Engkau tidak pernah berhenti bekerja dalam hidupan kami. Engkau yang mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar tentang demonologi atau doktrin tentang kerajaan iblis. Kenapa kita harus belajar kerajaan iblis? Harus kita tahu. Kenapa harus kita belajar tentang iblis? Harusnya kita belajar tentang Tuhan kan sudah cukup. Kita perlu tahu. Kenapa? Karena dari demikian saudara bisa tahu saudara berperang dengan siapa, kekuatannya seberapa, dan kehebatannya dia seberapa. Dari saudara bisa tahu kelemahannya musuh, maka saudara bisa memenangkan pertempuran. Dalam kekristenan kita setiap hari dalam kehidupan kita selalu bertempur dan selalu berperang. Peperangan kita banyak hal, tapi Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan saudara. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Manusia kita terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Saat ini kalau kita bersandar, saat ini kalau kita mencari Allah, maka engkau akan melihat rencana Allah yang ajaib. Hari ini dia sanggup. Dan hari ini kita belajar tentang kuasa kerajaan iblis. Hari ini kita lihat orang sakit atau bermasalah itu ada 5 macam, saudara. Pertama, orang sakit atau saudara bermasalah begitu berat, mungkin saat ini saudara sakit begitu berat atau sakit begitu ringan atau masalah begitu ringan. Penyebabnya ada 5 hal. Pertama, karena kuasa kegelapan. Di dalam Matius 9 ayat 32 dan 33 itu ayatnya pendukungnya. Kedua, karena pekerjaan Tuhan. Yohanes 9 ayat 3. Ada pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Saat kita sakit, Tuhan punya rencana supaya mungkin saat kita sakit, masuk di rumah sakit, kita bisa memberitakan Injil kepada orang yang di rumah sakit. Ada pasiennya, ada dokternya, ada perawatnya. Kita bisa cerita tentang Yesus. Maka Tuhan izinkan saudara sakit, saudara menghadapi permasalahan, saudara bisa lihat itu kebaikan Allah dalam setiap permasalahan. Kalau kita jalannya selalu lurus, tidak ada permasalahan, saudara tidak ada peningkatan rohani. Rohanimu akan tetap stagnan, tidak akan naik, atau saudara akan tidak ada pemacu atau pemicu supaya saudara semakin dekat. Ketiga, karena diri sendiri. Kadang sudah tahu ini musim hujan, saudara hujan-hujan, sehingga saudara sakit. Ada kemarin ada kesaksian, ada orang minta doa, Pak saya ini sakit, saya sakit demamnya begitu parah sampai keringat saya keluar keringat dingin. Saya tanya, kenapa? Apa kamu punya anakmu sedang sakit? Iya, anak saya sedang sakit, dan semalaman saya tidak bisa tidur karena melihat anak saya. Saudara, itu berarti sakitnya karena diri sendiri, salah kita sendiri. Sudah tahu itu harusnya kita perlu istirahat, tapi kita tidak bisa istirahat. Tuhan ajarkan masa kesusahan sehari cukup sehari, kesusahan esok urusan esok. Ya, itu yang Tuhan ajarkan. Keempat,
saudara bermasalah atau sakit, itu karena orang tua atau kutub Adam dan Hawa, dan kutub dalam orang tua. Kutub ada dua, kutub dari Adam dan Hawa, dan kedua kutub dari regenerasi atau orang tua. Ya, orang tua atau kakek kita pernah urusan dengan kuasa kegelapan. Jadi kalau orang tua kita atau kakek kita atau buyut kita kuat dengan kuasa kegelapan, otomatis keturunan berikutnya menjadi milik setan, karena mereka sudah buat perjanjian dengan kuasa kegelapan. Jadi kita hidup dalam kutub gitu. Kelima, karena orang lain. Karena orang lain, mungkin saudara pekerja dijegal atau dihambat orang lain, sehingga saudara menghadapi masalah, akhirnya saudara sakit atau bermasalah. Atau mungkin saudara dibikin atau disantet sama orang lain, dikirim kuasa kegelapan, itu juga. Dan banyak hal, banyak teman-teman saudara yang kelihatannya baik, seperti Yudas mencium Yesus, tapi dari ciuman itu Tuhan Yesus disalibkan. Banyak teman-teman kita yang dekat kita mencium kita, kelihatannya baik, dia tuh merangkul mencium kita, tapi kenyataannya tidak demikian. Dia jatuhkan kita dari belakang, ya, atau istilahnya menusuk kita, sehingga kita menghadapi masalah, kita menghadapi sakit. Demikian. Cara kerja Allah. Kalau kita tahu cara kerja Allah di 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Pertama, dan semoga roh, pertama roh, jiwa, ketiga tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini cara kerjanya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan pertama, semoga roh. Cara kerja Tuhan pertama yaitu roh. Allah masuk dalam roh kita. Maka itu di Kejadian Allah mengembuskan rohnya. Di kitab Yohanes juga Tuhan mengembuskan rohnya kepada murid-muridnya. Sebelum di Kisah Para Rasul itu terjadi pencurahan Roh Kudus, ya, penuh secara massal. Secara pribadi di kitab Yohanes itu ada pencurahan secara pribadi, yaitu cuma murid-muridnya aja, 11 murid, dan dilanjutkan nanti ya 11 muridnya. Pertama, Tuhan mengembuskan rohnya, maka manusia, Tuhan datang masuk di dalam roh manusia. Kedua, Tuhan setelah roh itu dikuasai dan masuk dalam kehidupan kita, dia akan jadi masuk ke jiwa kita. Yang ketiga, dia masuk ke tubuh kita. Kalau jiwa kita sudah dikuasai, dipimpin oleh jiwa kita, dipimpin oleh Roh Kudus, maka tubuh kita, Roh Kudus akan masuk dalam jiwa kita untuk dikuasai dan saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Maka itu dikatakan Alkitab tadi, Yohanes 1 Tesalonika 5:23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, ya, seluruhnya, termasuk roh, jiwa, dan tubuh. Tapi cara kerja iblis beda. Cara kerja iblis, dia masuk ke tubuh dulu, karena dia tidak bisa masuk ke roh, dia masuk ke tubuh melalui sakit penyakit, sampai ingin bunuh diri, merusak tubuh dengan merokok atau minuman keras, jadi hamba atau budak dari hawa nafsu, kesenangan tubuh jasmani. Ya, contohnya Daud jatuh nafsu dari matanya. Ya, kemudian setelah itu kalau dia bisa masuk tubuh berkuasa, dia masuk ke jiwa. Jiwa itu terdiri dari kehendak, emosi, dan intelek atau pikiran.
Iblis menguasai kehendak kita, mematikan inisiatif kehendak bebas kita, sehingga jiwa kita menjadi liar. Kamu bisa kok, kamu bisa. Itu yang Iblis ajarkan kepada Hawa. Karena kita punya kehendak bebas, Iblis nanamkan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Akhirnya kita melakukan itu. Yang ketiga, emosi. Emosi perubahan mendadak dalam kita. Dulu orangnya sabar. Saat saudara masukkan ilmu di tubuh saudara, atau ditanamkan melalui minum, melalui jampi-jampi dimasukkan ke dalam tubuh, itu ditanam. Tanpa sadar emosi saudara akan berubah. Mendadak berubah. Hubungan saudara intensnya dengan suami istri sudah berubah. Nah, hubungan saudara dengan Allah juga akan berubah karena emosi saudara mengalami perubahan. Yang ketiga, intelek melalui pikiran. Pikiran kita akan diubahkan. Dulu pikirannya yang harusnya kekristenan, harusnya yang begini-begini, saudara mulai berpikir ini salah. Tanpa sadar ini salah. Ini enggak. Kalau aku melakukan sedikit gini kan enggak masalah. Sedikit-sedikit kan enggak masalah. Kenapa? Iblis sudah mulai berpikir, mengajarkan sesuatu, menggeser pikiran kita. Yang ketiga, dia masuk melalui roh. Kalau melalui roh muncul namanya penglihatan-penglihatan palsu, wahyu-wahyu palsu. Banyak orang berkata, saya ini dibawa ke surga, dibawa ke neraka. Di surga dibikinkan rumah-rumah. Alkitab tidak ada dibikinkan rumah. Itu sesat. Kalau ada orang mimpi dibawa ke surga, dibikinkan rumah, itu sesat. Terus ada orang ngomong di neraka mereka dipotong, lidahnya dipotong, itu juga sesat. Kenapa? Saat kita meninggal itu rohnya yang pergi, rohnya ke neraka atau ke surga. Tidak mengikuti tubuhnya ada di bumi, tubuhnya dikuburkan. Bagaimana roh itu bisa dipotong? Roh itu tidak berbentuk, tidak ada tubuh, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Bagaimana bisa dibentuk? Yaitu ajaran-ajaran sesat mulai muncul, ya, muncul kepribadian ganda dan banyak macam sampai orang itu kerasukan setan. Jiwanya tanpa sadar dipenuhi oleh kuasa setan. Salah satunya, saudara, kalau iblis sudah menguasai kita, salah satu cirinya orang itu kehilangan damai sejahtera. Cirinya dan kehilangan damai sejahtera itu apa? Orang itu sering nangis, tidak tahu kenapa tiba-tiba ingin nangis. Kedua, dia tiba-tiba blank. Mau bicara dengan orang lain tiba-tiba blank. Kalau saudara mengalami demikian, itu ciri orang kehilangan damai sejahtera. Orang mulai mendendam, tidak bisa mengampuni. Orang mulai bergeser demi bergeser. Dia mulai tidak benci kepada istrinya. Dia kecewa, segala sesuatu gampang kecewa. Dia gampang terhanyut dengan suasana. Dia gampang jatuh. Dia gampang untuk berpaling kepada Allah. Kenapa demikian? Karena tubuhnya, rohnya, dan tubuhnya, jiwanya dan rohnya mulai bergeser. Hari ini kembalikan hidupmu kepada Allah, maka Tuhan akan pulihkan engkau. Hari ini kita lihat doktrin firman, doktrin tentang iblis. Ini cuma sebagian kecil saya bagikan. Biarlah melalui firman ini saudara dikuatkan dan menjadikan firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan saudara. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu ya Bapa. Dahsyatlah kuasa-Mu di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Allah yang dahsyat melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Jamah setiap orang yang melihat dan mendengarkannya Bapa. Urapan-Mu mengalir selalu luar biasa. Urapan-Mu bekerja selalu luar biasa. Kemuliaan-Mu ya Bapa mengalir penuh untuk mereka semua. Dalam nama Yesus, buat sesuatu yang dahsyat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.